Kasih Tuhan, Bapa Surgawi, kami boleh ada di tempat ini kembali. Bicaralah, sampaikan apa isi hatimu, kami semua siap mendengar. Biarlah sore hari yang indah ini Engkau menyatakan apa kehendakmu, apa rencanamu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hambamu yang lemah, yang terbatas, dengan minyak baru, anggur yang baru. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih dari awal sampai akhir. Engkau Allah yang beracara, Engkau Allah yang berdaulat. Di dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Juga ada beberapa yang baru, nanti Pak Rudi bisa perkenalkan ya. Yeti juga nanti setelah firman bisa memberikan. Ada sebagian yang belum tahu kisahnya, mungkin sedikit dicuplik dan kemurahan kebaikan Tuhan yang sudah dialami Ibu Yeti juga boleh disaksikan ya. Ada pesan-pesan renungan yang berguna, bermanfaat bagi kita semua. Baik, tema yang saya ambil, pijakan tangga kehidupan. Kita tahu pijak itu apa sih? Nah, melangkah, memijak, betul ya, untuk naik. Bijak untuk naik, bukan turun. Ya. Jadi ketika kita melangkah, ayat ini terinspirasi dari Allah menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ketika dia jatuh, ketika kita mau melangkah kita jatuh, ketika kita mau melangkah kita tidak bisa meneruskan. Tangan Tuhan yang amin. Ada 3 pijakan yang sore hari ini kita belajar supaya menjadi peringatan bagi kita semua. Nah, ini ayatnya 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. Ya, kita akan membaca, saya akan ringkas. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh kata kuncinya. Bagian kita, usaha itu adalah bagian kita menaati perintah Tuhan, ya, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu juga ditambahkan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan atau righteousness, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih untuk semua. Jadi ringkasnya begini, kalau kita baca, setelah kita lahir baru, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita diberi anugerah apa saudara? Iman, betul? Iman itu jangan dibiarkan, iman itu harus ditumbuhkan, ditambahkan yang namanya kebajikan. Bisa nggak kita berbuat bajik? Nggak bisa. Yesus berkata, adakah semua orang baik? Tidak ada yang baik kecuali Bapa. Jadi kebajikan itu adalah campur tangan Tuhan. Ya, jadi kata ditambahkan bukan saya berusaha terus oleh usaha kita. Anugerah itu tanpa kita usaha, tanpa kita mengerjakan diberikan. Ya, pemahamannya di situ. Lalu bagaimana, Pak? Katanya berusaha. Kita menaati perintah Tuhan, itu kuncinya. Setelah kita memiliki iman percaya, kita tambahkan, kita berpijak. Pijakan itu kita melangkah naik. Ya, ada 3 pijakan nanti. Nah, setelah kita terus melakukan kebenaran firman, kebajikan itu mengikuti kita. Kebajikan itu akan dengan sendirinya ditambahkan oleh siapa? Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Perhatikan, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya, maka semua apa? Ditambahkan. Siapa yang nambah Bapak Ibu? Opa-opa. Siapa? Tuhan. Amin. Jadi jangan merasa saya rajin belajar, saya hebat, saya pinter. Nah, kepinteran, kehebatan, kebijakan semua ditambahkan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak punya kebanggaan, pride. Mohon maaf, laki-laki itu pride-nya ini loh.
yang harus dikurangi ya. Pride itu lebih dari apa yang di dunia ini. Nah ini salah satu. Jadi yang nambah, yang ngurangi adalah Tuhan, bukan kita, bukan usaha kita. Nah iman itu ditambahkan kebajikan. Setelah kebajikan itu kita ditambahkan dengan pengetahuan. Jadi urut-urutannya. Iman tambahkan kebajikan, Tuhan tambahkan kebajikan, sehingga kita dapat mengerti firman, pengetahuan. Pengetahuan terus kita belajar, kita sampai bisa menguasai diri sangat penting. Kita bisa menahan diri, kita bisa mengontrol, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan nafsu kita tenang, ya, tidak emosional. Ini, ya. Setelah penguasaan diri ditambahkan terus menerus, kita akan mendapatkan ketekunan, perseverance. Apa arti ketekunan? Terus menerus, tidak pernah berhenti. Jadi kalau tekun doa, saudara-saudara terus menerus berdoa. Tekun beribadah, terus menerus rajin. Tekun merenungkan firman, berarti setiap hari terus menerus renungkan firman siang dan malam. Resapi dan hayati dan lakukan. Amin. Ini kuncinya. Ya, maaf saya tadi pakai penutup karena saya masih sakit, tapi puji Tuhan saya di tempat ini lancar suara saya. Dan saya percaya semua Tuhan, bukan saya minum obat, enggak. Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Kalau saya bergantung dengan obat terus, ketika sakit saya nggak ada obat, saya bingung. Tapi obat, segala obat adalah firman yang hidup. Amin. Ya, gitu. Nah, jadi ketekunan itu akan menghasilkan kesalehan, kasih, sehingga kita bisa mengasihi saudara-saudara seiman. Kasih kepada saudara seiman ditambahkan terus menerus akan menghasilkan kasih kepada semua umat manusia. Ya, jadi ringkasannya itu. Kalau baca bisa lupa. Tapi poin yang pertama iman, bawahnya ditambahkan kebajikan. Kebajikan terus menerus ditambahkan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan ditambahkan terus akan menghasilkan penguasaan diri. Penguasaan diri ditambahkan terus menghasilkan ketekunan. Ketekunan terus menerus akan menghasilkan kesalehan. Kesalehan terus menerus akan menghasilkan kasih kepada saudara seiman. Kasih kepada saudara seiman ditambahkan terus menerus akan menghasilkan kasih kepada semua umat manusia. Nah, lalu dibagi tiga. Ya, bagaimana arti apa pijakan itu? Yang pertama, terima kasih. Pijakan yang pertama, awal pada saat kita lahir baru sebagai bayi, Bapak Ibu Saudara. Bayi itu butuh pimpinan. Bayi itu butuh dibimbing, betul ya? Bayi itu butuh dituntun. Ini, ya, butuh diberi makan, diberi susu. Dia nggak bisa mandiri. Itu bicara roh kita sebagai bayi, bukan fisik. Fisik kita udah gede, tapi roh kita masih bayi. Nah ini yang harus kita perhatikan. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, dan selalu ingin ada kerinduan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh apa? Keselamatan. Amin Bapak Ibu. Jadi bayi rohani itu terus menerus mendapatkan asupan, nutrisi yang sehat, yang murni. Itu bicara firman, ajaran yang sehat dan murni. Sejak jadi bayi rohani, kita konsumsi firman, bukan yang lain. Maka setelah orang menerima Yesus, bertobat, mengakui dosa, kalau dia gak rajin mengonsumsi makanan rohani atau firman, meskipun usianya udah 70, 60, 50, tapi dia masih tetap jadi bayi roh. Maka kenapa banyak keributan, pertengkaran, perceraian?
ya, ekonomi mapan, ya, semua fasilitas sudah tersedia. Tapi rohaninya anak-anak ini yang jadi persoalan. Maka Tuhan selalu mengajarkan orang yang akan menikah harus usianya dewasa, betul nggak? Jadi jangan bayi terus. Dewasa apa yang penting? Rohani. Jadi meskipun anak muda usianya 24, tetapi sudah dewasa rohaninya, itu layak. Maka ketika dia membina rumah tangga, nggak banyak persoalan-persoalan yang serius. Katakan bertengkar, cepet rekonsiliasi, ribut, cepet pulih. Tapi kalau yang masih bayi atau anak-anak rohani, ribut dikit udah ngambek, ribut dikit main tangan, KDRT tiap hari saya ngurusin itu. Ya, sampai saya bilang gak malu nih udah usia segini. Emosi Pak, saya kilaf. Paham? Gak bisa menguasai di tadi bagian keberapa? Iman tambahkan kebajikan, kebajikan tambahkan pengetahuan. Pengetahuan baru bisa menghasilkan penguasaan diri. Saudara coba cek, ya, saya tingkat rohaninya di mana? Level saya ada di mana? Jangan-jangan masih di atas saya. Kebajikan aja masih belum menerima seluruh. Mungkin gak kita belajar pengetahuan? Jadi kebajikan kalau saya artikan secara harfiah, itu artinya ditambahkan kebijaksanaan supaya kita belajar pengetahuan ataupun mengenal firman itu diberikan hikmat. Rahasia kedua dari Allah adalah hikmat atau wisdom. Rahasia pertama adalah obedient atau ketaatan. Rahasia ketiga adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu bicara relationship. Ya, ini. Jadi yang pertama jelas lahir baru sebagai bayi rohani. Oke, berikutnya. Jadi kita haus dan lapar akan firman. Khotbah di bukit mengajarkan itu. Barang siapa yang haus dan lapar akan firman, teruskan, akan dipuaskan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati yang kosong, hati yang hambar, hati yang dikhianati. Banyak perempuan, hati yang disakiti. Hati itu hanya bisa mengalami keutuhan ketika kasih Tuhan diberikan. Banyak wanita-wanita yang tidak mendapatkan kasih sayang dari kecil, dia cari ke laki-laki dengan harapan bisa digantikan. Gak bisa. Ternyata suaminya jauh lebih jahat dari papanya. Ya kan? Jadi gak ada jaminan. Itu hanya pelarian. Ingat ya, kalau saudara hanya mau lari dari masalah, lari untuk menggantikan kasih sayang yang harusnya saya dapatkan, ternyata saya keliru. Lalu bagaimana Pak? Cari temukan kasih Yesus, cari temukan kasih yang sempurna lebih dulu, baru saudara akan bisa menghadapi, ya, segala macam persoalan di dalam berkeluarga. Tapi kalau saudara belum menemukan kasih itu, babak belur saudara, jatuh bangun. Maka KDRT di mana-mana. Angka perceraian di kalangan Kristen, kita nggak bicara yang lain, itu meningkat drastis. Dari Dirjen Bimbingan Rohani, mengerikan di kalangan, nggak usah ngomong yang seberang. Ada apa? Fenomena apa? Ya karena masih anak-anak terus. Tapi sudah mapan, udah usianya 30, udah ini punya itu. Ini yang harus jadi pelajaran kita semua, ya. Oke. Jadi Yosua 1 ayat 8 jelas. Jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Hidup ini adalah perjalanan. Life is a journey. Dalam perjalanan itu pasti akan banyak persoalan. Nah, Tuhan mengajarkan engkau akan berhasil ketika engkau menerapkan firman menjadi
sumber solusi, maka masalahmu satu persatu akan ada solusi. Itu pesannya. Berhasil bukan sukses membangun rumah, nambah aset, harta, deposito, bukan. Tapi berhasil mendapatkan solusi untuk menyelesaikan satu masalah kepada masalah yang lain. Amin. Ya. Dan beruntung, arti beruntung itu apa? Hoki orang ngomong. Ya. Nanti mungkin Bu Yeti salah satu saya. Kenapa dia diselamatkan? Ada rencana Tuhan, saudara. Kadang kita nggak bisa mengerti, ya, maupun Pak Rudi. Ya, itu ada rencana Tuhan. Kita tidak ada yang tahu. Di balik musibah ada Amen. Tapi kita sudah protes dengan Tuhan. Tuhan gak adil, Tuhan, saya sudah nurut, saya sudah tinggalkan kehidupan yang lama, saya sudah memulai hidup baru, kok masih babak belur? Nah, kita belajar, saudara, ya, karena kita belum dewasa. Cara meresponi dan menyikapi setiap persoalan kita, ya, kita responnya seperti anak-anak, hancur, saudara. Anak-anak kalau ribut gimana? Anak kecil ini mau punya cucu ya, cakar-cakaran, rambutnya dicabak, mainannya dibanting. Malu kalau udah dewasa ributnya seperti anak. Ya, kita harus belajar. Ya, pijakan pertama, melangkah pertama, dasar dari pijakan kita adalah firman. Pondasi utama kita firman. Bukan sepatu yang mahal, bukan sandal yang sangat kuat. Bisa jebol nggak sepatu yang merek terkenal, sandal yang merek terkenal, bisa jebol nggak? Bisa rusak. Tapi kita kalau mengenakan firman sebagai landasan pondasi dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga, nggak akan jebol. Amin. Karena dia sumber segala-galanya di dalam dunia ini. Kita solusi dari firman, bukan dari kata orang, bukan dengar dari. Paham? Ya, banyak kita mengalami, begitu ada masalah kita datang ke dokter yang hebat dengan maksud cepat disembuhkan. Uang ada semua. Semakin kita mengandalkan uang kita, koneksi kita, mohon maaf ya, semakin Tuhan akan tutup sampai kita mulai menyerah dan kita minta pertolongan tuh. Mengapa kita nggak datang pertama ke Tuhan dulu? Lah ya itu, Pak, saya lupa, saya nggak keinget. Lah kamu inget apa? Hal duniawi. Nah, itulah ciri-ciri bayi anak rohani. Dagingnya lebih kuat daripada roh. Maka yang muncul adalah reaksi daging, betul nggak? Yang dia tahu dokter yang paling hebat, misalkan jantung Santoso, misalkan urolog ginjal Dokter Marto. Itu aja yang dibenak, betul nggak? Tapi lupa kita punya dokter segala dokter, tabib segala tabib yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Apakah kita akan disembuhkan oleh profesor, dokter, bla bla bla? Kalau Tuhan mau menyembuhkan lewat dokter biasa, bisa nggak? Bisa. Ini yang harus kita munculkan, ya. Jadi Yosua 1:8 jelas, firman itu harus kita hidupi, harus kita renungkan siang dan malam supaya menjadi rema, supaya firmannya hidup, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, pijakan pertumbuhan. Nah, setelah bayi kita harus bertumbuh nggak? Bertumbuh menjadi remaja, pemuda, dewasa. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan dari bayi? Markus 1 ayat 35, Yudas 1 ayat 20 itu paket. Ya, kita sudah tahu merenungkan firman siang dan malam, plus Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar ia bangun, Yesus bangun, pergi menyendiri ke tempat yang sunyi sendirian. Ngapain Bapak Ibu? Berdoa. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Jam berapa itu? Jam 3, jam 4. Nah, jadi begini saudara, saya mau sharing pengalaman sedikit. Roh Kudus itu membangunkan, dia juga bisa mengutus malaikat. Malaikat itu tugasnya banyak. Jadi kita punya guardian angel, tapi saya gak akan bahas hari ini.
tiba-tiba dibangunkan. Tiba-tiba kita nggak ngantuk lagi. Itu Tuhan mau kita bersekutu. Tuhan mau kita menyembah dan memuji. Jangan ketika dibangunkan tidurlah. Ya kan? Dibangunkan kita tidur lagi. Itu kita kalah. Roh kita lemah. Daging kita lebih kuat. Saya masih ngantuk, Pak. Tapi niatnya ada. Niatmu nggak sungguh-sungguh. Tadi dikatakan sungguh-sungguh berusaha mematikan daging, menghidupkan roh, supaya roh kita menyala. Ya. Kemudian Yudas 1 ayat 20 jelas. Bangunlah imanmu di atas dasar. Bangun, betul nggak? Dua kata yang sama kita dapatkan dari Markus 1 ayat 35. Ia pagi-pagi bangun. Yudas 1 ayat 20. Bangunlah, betul nggak? Dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun. Kenapa? Karena kita manusia sering tidur terlalu lama, ketiduran, sehingga untuk bangun itu lupa. Ya, maka Tuhan mengingatkan bangun, bangkit, supaya kita melanjutkan pekerjaan tugas kita di dunia ini. Ya, oke. Mendengar dan melakukan. Jadi ketika kita diberi pesan oleh Tuhan mendengar firman, segeralah lakukan, jangan ditunda. Jangan ditunda. Pak Udin misalkan diberi mimpi, ya, ditemui Yesus. Gerak, Pak Udin harus gerak, bawa teman-teman. Bilang, ceritakan kebaikan Yesus. Ya, Pak Udin ini juga pernah kesaksian, ya, banyak Pak di YouTube 100 lebih. Ya, bagaimana paru-parunya dipotong, ya, tapi oleh karena Yesus masih hidup orangnya sekarang. Ya, dokter semua angkat tangan karena Tuhan turun tangan. Dokter semua udah angkat tangan, tapi ketika Tuhan turun tangan, kesembuhan terjadi. Amin. Ya, kita pun bisa mengalami. Ya, apapun status kita, golongan kita, selama iman itu kita bangun, selama kita selalu aware, sadar, kita butuh Tuhan, kita datang yang pertama kepada Tuhan, utamakan Tuhan, maka semuanya ditambahkan. Amin. Semua kebutuhan kita, keperluan kita, semua. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, kita bicara pijakan kedewasaan. Jadi tangga kehidupan, naik kelas. Dari tangga pertama, pijakan kedua, pijakan ketiga. Kita tahu Raja Daud ketika dia masih belum bisa apa-apa, Nabi Samuel diutus Allah untuk mengurapi. Daud, kamu diurapi, kamu akan menjadi Raja Israel. Apakah seketika Daud jadi raja? Enggak. Jadi dia harus naik. Dia naik menjadi raja suku Yehuda. Urapan yang kedua diberikan. Dan yang ketiga, urapan yang ketiga, ketika dia berhasil merebut kota Sion dan Yerusalem, dia ditabiskan menjadi raja sepenuhnya atas Israel. Amin. Nah, kita pun akan mengalami fase ini. Jangan bayi terus. Naik jadi remaja, naik jadi pemuda, naik jadi dewasa. Nah, kalau sudah dewasa kita siap. Ya, Yesus menanti mempelai. Kita ditunggu, disambut siapa? Di surga. Pintu gerbang surga terbuka. Malaikat. Nanti kalau bicara pelayanan, malaikat itu tugasnya macam, ada yang nyambut. Ada dua jenis malaikat. Malaikat menyambut sukacita masuk surga, tapi yang kedua, malaikat maut yang jemput juga. Nah, beda. Ya, tapi saya nggak bahas itu. Jadi kita akan dijemput, kita akan dihargai di tempat yang terindah yang tidak pernah ada di dunia ini. Baca kitab Revelation atau Wahyu. Di pesta anak domba Allah, kita dikenakan pakaian putih, kita diberi mahkota, kita diberi batu putih.
adalah identitas baru kita. Nama baru kita tertulis di batu putih. Batu putih itu apa? KTP surga, Bapak Ibu. Kemanapun seperti kita butuh KTP enggak? Ngurus ini KTP, betul enggak? Ngurus SIM, ngurus air, ngurus pajak butuh kan? Bahkan KTP kita nomor NIK-nya udah dijadikan pajak, dilacak seperti itu. Apalagi di surga. Itu yang namanya kebahagiaan. Kita hidup sementara di dunia ini. Kita punya kehidupan kekal. Ya, selama-lamanya di surga. Oke, maka kenapa kita perlu dewasa? Pijakan kedewasaan kita ada di dalam kedewasaan rohani. Itu yang Tuhan mau. Ya. Matius 5 ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu. Perhatikan, yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Firman, pelita bagi kakiku, apa saudara? Terang bagi jalan. Makin banyak firman yang berubah menjadi rema, cahaya kita makin terang. Sejak kita menerima Yesus, perhatikan, benih Kristus ada di dalam hati setiap orang yang percaya. Otomatis terang itu nyala, tapi masih kecil. Itulah yang disebut dengan bayi rohani. Biji itu perlu ditanam supaya bertumbuh, betul nggak? Perlu disirami, perlu diberi pupuk supaya bertumbuh, makin lama makin besar. Amin, ya, oke, jelas ya. Supaya mereka, orang-orang yang belum percaya, melihat ada terang di dalam hidup kita. Ada perbuatan-perbuatan yang baik yang orang lihat, bukan kata orang. Dia melihat perubahan yang ada di dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi gak perlu percaya Yesus masuk surga kan? Kita buktikan dulu, kita berubah dulu, baru orang lain itu. Tapi kalau kita belum berubah, bagaimana mungkin orang lain bisa itu kesaksian dengan tindakan, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayat berikutnya yang meneguhkan, hidup kita jadi produktif. Cahayanya mengalir terus. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Aku perintahkan kamu pergi dan meninggalkan, supaya kamu apa? Beri fruitful, menghasilkan buah-buah, dan buahnya tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, mintalah di dalam namaku. Ini. Jadi menghasilkan, benih yang ditanam itu harus bertunas, bertumbuh, berbunga, berbuah, itu tujuan akhir. Demikian hidup kita. Kedewasaan kita akan bisa terpancar, keluar, sinarnya makin terang. Karena kita makhluk cahaya, Bapak Ibu. Maka yang tidak kelihatan roh-roh itu mereka komunikasinya lewat cahaya. Malaikat angel itu juga cahaya, tapi ada sayapnya. Nah, itu wujudnya. Tugasmu ini, ada yang serubim, ada yang macam-macam. Tapi malaikat itu bisa dalam wujud manusia. Ketika dia diutus menolong, maka dia berubah menjadi manusia untuk menolong pada saat kita mengalami masalah berat. Tiba-tiba ada orang tidak kenal, saya pernah, teman saya, peristiwa Mei, harusnya dia udah gak hidup, mobil semua dibakar, orangnya dihajar semua, tinggal berapa meter ada satu Pak Haji pakai kopiah. Dia udah di mobil, dia begini gak bisa gerak, diketok-ketok, dia kaget, dia hanya diberi ikut-ikut gitu. Ya udah, dia nggak ada pilihan, seperti dihipnotis, dia mengikuti, dibawa ke satu jalan yang sepi. Anehnya, dia mengeluarkan dompet mau ngasih uang, tapi dilihat kiri kanan kosong, tidak ada orang. Aneh kan? Loh, kalau orang nolong kan, Pak, tolong dong, jasa. Dan itu bukan manusia. Tidak ada manusia yang mau nolong tanpa minta balas
Banyak kalau saya cerita, ya. Ini pengalaman-pengalaman spiritual nyata di dalam hidup kita di dunia ini. Tinggal kita sampai di mana sungguh-sungguh percaya, berserah dan mengasihi itu Tuhan, ya. Produktif, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Jika aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kamu akan berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jelas Tuhan sudah mengingatkan untuk kita selalu stay together, untuk kita selalu tinggal bersama di tempat kediaman Allah, in the secret place of God, di tempat rahasia Tuhan, supaya rahasia Tuhan kita terima, supaya Tuhan menyatakan makin banyak rahasianya, kita makin hidupnya lebih bijaksana, lebih berhikmat. Amin. Itu kuncinya. Rahasia itu adalah solusi di dalam menjalani hidup ini. Karena rahasia itu tidak diberikan kepada semua manusia. Ya, saudara mau membagi warisan atau merencanakan sesuatu yang besar, saudara nggak mungkin di ruang tamu, masuk kamar, betul nggak? Tutup semua, matikan HP, baru ngomong. Tuhan sama, di tempat yang tersembunyi. Maka ketika kita doa, close the door, tutup pintu. Masuk, enter your room, close the door. Masuk kamar, tutup pintu. Artinya supaya pengaruh-pengaruh duniawi tidak mengganggu, menghambat, sehingga kita datang menghadap Tuhan, betul-betul kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan yang lebih. Amin. Ini yang penting, yang harus menjadi perenungan kita, ya. Tinggal di dalam hidup. Oke, yang B, menghasilkan buah. Tadi sudah dikatakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang terakhir, penguasaan diri. Ini yang terakhir. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi awal dengan kasih untuk kita mendapatkan penguasaan diri. Tadi kalau kita baca dari yang pertama, penguasaan diri setelah kita mengenal pengetahuan Allah, baru kita menguasai diri. Jadi ada tahapannya, ngerti? Ini sangat jelas Tuhan mengajarkan. Jadi kalau iman itu nggak ditambahkan kebajikan, kebajikan tidak ditambahkan pengetahuan, kita tidak mungkin memiliki penguasaan diri. Ya, ini. Jadi menghasilkan buah-buah, buah roh, Galatia 5 ini. Oke, berikutnya. Yang terakhir, kesimpulan, ya. Allah menetapkan ini, ya. Saya akhiri renungan atau sharing firman hari ini. Allah menetapkan langkah-langkah, pijakan-pijakan kita. Lihat. Yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, kita sering jatuh nggak? Sering. Bukan jatuh hanya secara fisik, bukan. Jatuh mengalami kebangkrutan, jatuh mengalami sakit penyakit, itu dianggap jatuh. Atau kita gagal ujian, gagal nggak diterima ketika sudah melamar banyak pekerjaan, jatuh. Perhatikan, tidaklah sampai berarti jatuh diizinkan Tuhan nggak? Gagal diizinkan Tuhan nggak? Jadi jangan terus kita marah-marah, jangan terus kita menuduh Tuhan, itu tidak adil. Kegagalan itu bukan akhir segalanya dalam hidup ini. Perhatikan, kegagalan adalah awal untuk kita meraih masa depan yang lebih. Kalau saya gagal diterima di suatu pekerjaan ini, berarti Tuhan punya rencana lain yang jauh lebih baik. Tapi nggak ngerti, Pak, nggak mudeng kalau orang ngomong. Memang sulit, tapi kita perlu belajar untuk mengerti pesan Tuhan, menangkap pesan itu dan mengaplikasikan di dalam kehidupan saya. Ngerti, nangkep. Contoh begini, Tuhan kasih perintah, ada ribuan kupu-kupu, ya. Tuhan ngomong, tangkap yang warnanya pelangi. Bisa nggak?
Ya nggak bisa Pak, ini ribuan di alam, bagaimana? Alat dikasih sama Tuhan, nih alat untuk nangkep kupu. Ini contoh-contoh soal kehidupan, kira-kira gimana? Coba saya mau tanya. Saudara mau belajar ilmu kupu-kupu butterfly, saudara sekolah, saudara banyak ikut seminar, saudara rajin baca buku mengenai kupu-kupu, bisa nangkep? Bisa? Tapi kalau kita bertekuk lutut, kita merendahkan di hadapan Tuhan, kita serahkan, Tuhan, aku gak mampu, aku manusia lemah dan terbatas, hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong, satu-satunya. Barulah Tuhan turun. Caranya gimana? Kita nggak bisa mikir, tiba-tiba set, kita dapat sesuatu, alat untuk nangkep itu diarahkan ke arah sini. Udah, tiba-tiba kita langsung set, di dalam tangkepan itu ada kupu-kupu warna Semakin kita pikir pakai otak kita, yang kita anggap hebat, yang kita anggap super, semakin kita nggak dapat. Tapi semakin kita menyerahkan, mengakui kelemahan, ketidakmampuan kita, itulah momen Tuhan bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengalami keterpurukan, ketika engkau disakiti, dikhianati, dihina, direndahkan, itu momen yang terbaik. Nah kalau saya ngomong gini orang, wah Bapak gila, orang susah, orang gini kok. Justru saya kasih ayatnya, Allah paling dekat dengan orang yang hancur hatinya, Allah paling dekat dengan orang yang remuk, bukan yang orang happy-happy yang di karaoke itu, enggak. Tapi orang yang tersungkur, orang yang dalam keadaan di titik nadir, disitulah momen di mana Tuhan itu sangat dekat dengan orang itu. Masalahnya kita nggak merasakan. Nah, kenapa nggak merasakan Bapak Ibu? Karena nggak peka mendengar suaranya. Kenapa nggak peka mendengar suaranya? Karena hati kita masih keras. Jika kamu mendengar suaraku, jangan keraskan Amin. Ya. Jadi ini kesimpulan yang terakhir. Jadi dia jatuh tidak sampai tergeletak sebab perhatikan, Tuhan yang menopang tangan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang akan membawa tangan kanan Tuhan yang membawa kita kepada victory. Jadi begini saudara, kalau di adat Yahudi, mereka menggenggam itu begini. Ini manusia, ini Tuhan. Tuhan gak pernah rubah. Dia setia, dia tetap di posisi yang sama. Dari dulu sekarang akan datang, firman-Nya sama. Yang masalah siapa? Kita Nih, ini manusia, tangan ini Tuhan. Tuhan tidak berubah. Kita yang berubah-ubah, betul nggak? Capek Pak, udah jenuh, betul nggak? Ya kan? Masa lewat jalan seperti itu? Banyak jalan, kenapa kita milih yang jelek, yang kerikil, yang pikirnya cuma? Nggak salah kan Tuhan ini? Paham? Banyak jalan, kenapa nggak lewat tol? Yang lain lewat tol Tuhan, supaya kita menggenggam erat tangan Tuhan. Ketika pinggir kita jurang, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kalau lewat jalan itu kita nggak kandani Tuhan, bener nggak? Mau jalannya tol, tapi ujungnya mana? Nggak ada. Itu fata morgana, iblis itu tipuan. Kemarin saya bicara senjata menipu, ya, menyulap, sehingga yang kita lihat adalah suatu pemandangan yang indah. Padahal di balik pemandangan yang indah itu jurang yang dalam. Pilihan di tangan kita, Bapak Ibu. Kalau sudah menetapkan kita dipijak ke kiri ke kanan seirama, jangan kita memilih pijakan kita sendiri. Maka selama pijakan kita dasarnya, pondasinya firman, dan firman itu hidup, ya, kemanapun kita melangkah, kita nurut firman membawa kita. Amin. Roh Kudus yang memimpin langkah. Paham, ngerti ya? Dan sangat jelas. Pijakan itu berarti dasar kita naik tangga kehidupan. Kita
kita masih hidup di dunia, Tuhan mau kita bertumbuh. Anak tangga itu kita naiki untuk mencapai puncak. Dan itu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi masalahnya kita protes. Kita sering marah, kita sering protes karena kita tidak mengerti. Maka kita tidak bisa menerima. Amin. Ya, sore ini kita belajar. Saya nggak akan lama-lama. Poin-poinnya sudah saya sampaikan. Kita coba renungkan pijakan pertama, pijakan kedua, dan pijakan ketiga. Jadikan ini pembelajaran sore ini untuk kita di 2026 mau bertumbuh lebih baik lagi, mau naik lebih tinggi lagi sehingga mencapai yang namanya puncak dari gunungnya Tuhan. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Hamba telah memampaikan pesan-Mu sore hari yang indah ini. Engkau sudah bicara, kami mendengar. Buat kami mengerti Tuhan, untuk kami dapat menangkap pesan-Mu, rema-Mu yang kami butuhkan di dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup ini. Bukan dengan cara dunia, tapi kami mau fokus dengan Engkau. Tunjukkan jalan-Mu, tunjukkan cara-Mu, supaya kami dapat menggunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saya minta sekarang